Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan lembar tugas mandiri dari teknologi katalis. Uh, pertama, saya Najwa Azza, isu 1 dan 2, yaitu definisi hydrogen storage dan definisi transformasi dehidrogen aktif. Hydrogen storage sendiri ini mengacu pada proses penyimpanan gas hidrogen atau senyawa yang kaya akan hidrogen tentunya untuk digunakan di masa depan sebagai sumber energi. Hidrogen sendiri adalah bahan bakar yang bersih dan efisien yang dapat digunakan untuk menyalakan berbagai perangkat, termasuk kendaraan, pembangkit listrik, dan sel bahan bakar. Terdapat beberapa metode hydrogen storage, yaitu ada gas terkompresi yang mana itu melibatkan penyimpanan gas hidrogen dalam wadah bertekanan tinggi. Sedangkan liquid hidrogen yang itu melibatkan pendinginan gas hidrogen. Sebenarnya kedua metode ini membutuhkan tangki penyimpanan yang besar dan berat sehingga bisa dibilang kurang praktis. Nah, ada lagi satu metode yaitu solid state hydrogen storage yang merupakan metode yang lebih tepat untuk penyimpanan hidrogen karena kepadatan energinya yang tinggi dan juga lebih praktis. Dalam metode penyimpanan ini melibatkan bahan padat seperti hidrida logam, kompleks, dan bahan karbon. Terus selanjutnya isu yang kedua yaitu transformasi hidrogenasi dan transformasi dehidrogenasi. Nah, transformasi hidrogenasi dan dehidrogenasi itu sendiri merupakan reaksi kimia yang melibatkan penambahan dan penghilangan atom hidrogen dari molekul. Hidrogenasi sendiri itu penambahan atom hidrogen ke molekul dan menghasilkan pembentukan senyawa baru. Sedangkan hidrogenasi juga dapat dikatalisis oleh katalis yang berbeda dan juga bisa terjadi pada kondisi yang berbeda. Nah, sedangkan dehidrogenasi itu artinya tuh menghilangkan atom hidrogen dari molekul. Terus juga dapat menghasilkan senyawa baru dan melepaskan gas hidrogen. Pada umumnya reaksi ini digunakan untuk menghasilkan gas hidrogen dari senyawa yang kaya akan hidrogen. Dehidrogenasi juga dapat dikatalisis oleh berbagai katalis yang berbeda. Terus juga reaksi ini tuh biasanya bersifat reversible, yang artinya dapat berlangsung dalam dua arah tergantung pada kondisinya. Kayak misalnya hidrogenasi dapat dibalik dengan dehidrasi dan sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu isu ketiga tentang jenis-jenis produksi untuk hidrogen. Sebelumnya nama saya Muhammad Farhan. Jadi saya akan menjelaskan isu ketiga ini. Yang pertama itu sebagai dasaran teman-teman. Jadi hidrogen yang dapat diproduksi dari sumber energi yang berbeda itu menggunakan teknologi yang diproses dengan cara yang berbeda-beda. Bahan baku untuk produksi hidrogen awalnya berasal dari bahan baku fosil 95-96%, dan energi surya, angin, nuklir, dan biomasa juga merupakan sumber energi potensial untuk proses dari produksi hidrogen. Karbon juga bentuk okas. Hasil pembakaran batu bara yang bereaksi dengan air pada suhu tinggi juga bisa menghasilkan H2. Campuran CO2 dan H2 disebut gas air, dan kedua gas tersebut mudah terbakar sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar. Proses dan jenis-jenisnya itu adalah beberapa, yaitu salah satu contohnya adalah steam reforming, gasifikasi, fotoelektrolisis, termokimia, dan elektrolisis. Reforming katalik atau dehidrogenasi menghasilkan hidrogen dengan jumlah besar dari produk minyak bumi. Di sini itu aku mau ngejelasin yang pertama itu ada steam reforming. Reaksi kimia itu bisa dijelaskan jadi dari CH4 ditambah H2O menjadi CO ditambah 3H2. Reaksi steam reforming itu sendiri adalah proses produksi hidrogen yang paling umum digunakan. Proses ini melibatkan reaksi gas alam, misalnya metana dan uap air pada suhu dan tekanan tinggi menggunakan katalis nikel. Sebenarnya itu katalisnya itu banyak, nggak cuma nikel, tapi yang ada di reaksi kimia ini adalah nikel. Reaksi ini menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida sebagai produk samping. Produk steam reforming ini telah diuji dan dikembangkan secara luas dari skala industri. Yang kedua itu partial oxidation.
atau bisa disebut oksidasi parsial. Oksidasi parsial oksidasi adalah proses produksi hidrogen yang menggunakan katalis logam untuk mereaksikan bahan bakar seperti gas alam dan bahan organik lainnya dengan oksigen pada suhu dan tekanan tinggi. Reaksi kimianya itu seperti berikut. Nah, reaksi ini itu menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida sebagai produk sampingan. Proses oksidasi parsial ini juga dapat digunakan sebagai alternatif untuk steam reforming dalam beberapa kasus. Selanjutnya itu elektrolisis, proses produksi air hidrogen yang paling ramah lingkungan dan mudah dan serta ekonomis yaitu elektrolisis air. Reaksinya itu seperti berikut. Proses ini memerlukan listrik untuk menghasilkan hidrogen dari air. Oleh karena itu, sering digunakan dalam aplikasian yang memerlukan energi terbarukan seperti sel bahan bakar. Tapi elektrolisis ini belum masuk ke dalam skala industri yang besar. Jadi elektrolisis itu biasanya dipakai itu dalam hal-hal kecil seperti di dalam lab. Habis itu selanjutnya itu gasifikasi. Gasifikasi ada menjadi dua, yaitu biomasa dan batu bara sebagai bahan bakunya. Gasifikasi batu bara adalah metode tertua untuk memproduksi gas hidrogen. Kelemahan dari proses ini adalah hampir 2 kali lipat biayanya dan menyebabkan emisi yang banyak dibandingkan dengan proses steam reforming gas buang. Contoh proses dari reaktor gasifikasi adalah seperti berikut. Selanjutnya itu setelah kita meninjau tadi dari kurang lebih 4 proses, didapatkan kesimpulan bahwa kita menggunakan steam reforming, yang dimana itu produksinya itu kan menggunakan katalis. Katalis itu digunakan untuk mempercepat reaksi kimia dan mengurangi energi yang dibutuhkan untuk memecahkan molekul gas alam menjadi hidrogen dan karbon monoksida. Katalis yang paling umum itu sebenarnya kan yang tadi udah dijelasin, nikel yang didukung sida seperti magnesium dan alumina. Seperti nikel ada katalis lagi yaitu kobalt, rhodium, ruteum, palladium, dan kalium hidroksida atau KOH. Untuk katalis yang kita pakai itu KOH. KOH itu bisa digunakan sebagai katalis dalam proses steam reforming untuk mempercepat reaksi dan peningkatan produksi. Dalam proses ini KOH ditambahkan umpan dan kemudian umpan tersebut dipanaskan dicampur dengan uap reaktor yang diketahui dapat memperbaiki dan mengurangi karbon. Selain itu, KOH juga dapat dipulihkan dari produk akhir yang digunakan kembali sebagai katalis untuk meminimalkan limbah dan meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah sudah terlihat layar share screen-nya? Iya, sudah. Oke, saya Asya Putri Nudiansyah. Di sini akan menjelaskan mengenai isu jenis yang pertama itu jenis katalis homogen dalam produksi hidrogen. Ada beberapa jenis katalis homogen yang dapat digunakan untuk memproduksi hidrogen, yaitu di antara lain ada katalis pembentuk gas, yaitu merujuk pada katalis yang digunakan dalam proses reformasi uap air atau steam reforming dan proses reformasi atau autothermal untuk memproduksi hidrogen. Lalu yang kedua itu adalah katalis reduksi. Jenis katalis ini umumnya digunakan dalam proses reduksi gasifikasi biomasa untuk menghasilkan hidrogen pada suhu yang rendah. Contoh katalisnya yaitu adalah kobalt atau nikel. Lalu yang ketiga adalah katalis elektrokimia. Jenis katalis ini digunakan di dalam sel bahan bakar atau proses elektrolisis untuk memecah air menjadi hidrogen dan oksigen. Contoh katalis ini adalah platina atau logam permukaan berlapis katalitik. Lalu yang keempat adalah katalis inkuasi. Katalis yang digunakan dalam proses inkuasi atau hidrogenasi untuk memproduksi hidrogen dari senyawa organik. Semua jenis katalis ini digunakan untuk mengurangi energi yang dibutuhkan dalam proses produksi hidrogen, terus meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu isu berikutnya itu membahas mengenai karakteristik katalis yang dipilih. Katalis yang dipilih itu adalah KOH atau kalium hidroksida. Kalium hidroksida ini merupakan basa kuat yang terbuat dari logam alkali kalium yang bernomor atom 19 pada tabel periodik. Mungkin teman-teman juga udah tahu mengenai sifat fisika kimia seperti pada tabel berikut.
dan mengenai bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari KUH tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan dengan isu selanjutnya. Baik, untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Evan Dwi Haryo. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan, yaitu pada LTM saya di eh, studi kasus katalis homogen ini, yaitu pada mekanisme reaksi dari penggunaan KOH sebagai katalis dalam proses steam reforming dalam membentuk eh, gas H2 atau gas hidrogen. Nah, di sini seperti yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya, kita menggunakan metode steam reforming, yang mana metode steam reforming ini adalah cara yang untuk menghasilkan hidrogen dalam skala industri. Jadi seperti beberapa contoh tadi yang sudah disebutkan, ada plus minusnya masing-masing, dan kami rasa untuk proses yang paling tepat adalah steam reforming, karena pertama dia bisa memproduksi secara massal, yang kedua energi yang dibutuhkannya lebih kecil dibandingkan dengan gasifikasi. Dan selanjutnya untuk mempercepat reaksi ini terjadi, agar kita hanya perlu menggunakan sedikit energi, kami memerlukan adanya bantuan katalis, yaitu katalis basa kalium hidroksida seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, mekanisme reaksi yang terjadi adalah diantaranya ada pencampuran air dan hidrokarbon. Nah, di sini kita menggunakan contoh asam oleat. Hanya saja setelah saya baca lagi, untuk penggunaan asam oleat ini sebagai contoh rasanya kurang tepat. Nanti kita lihat bersama kenapa di bawah, nanti terlihat kenapa kok ini kurang tepat. Nah, yang pertama ini ada penambahan selanjutnya ada penambahan KOH sebagai katalis homogen ke dalam reaktor yang berfungsi sebagai binder antara air dan hidrokarbon. Nah, di sini jadi fungsi KOH sebagai katalis di sini hanya sebagai dalam tanda kutip membentuk surfaktan antara hidrokarbon dengan juga air sehingga dapat larut sempurna. Nah, kenapa tadi saya bilang penggunaan contoh asam oleat ini kurang tepat? Karena asam oleat ini contoh hidrokarbon yang larut dalam air, sehingga tidak membutuhkan katalis KOH. Akan tetapi apabila kita menggunakan sumber hidrokarbon yang seperti contoh tadi di awal tuh, ada contoh metana, ada contoh mungkin nanti menggunakan ya trigliserida atau semacamnya, itu nanti perlu adanya KOH di situ, karena dia bisa membuat si hidrokarbon yang kita gunakan yang tadinya tidak larut dalam air itu bisa larut dalam air, sehingga nanti prosesnya bisa lebih sempurna. Dan reaksi sederhananya mungkin teman-teman sudah tahu, reaksi saponifikasi seperti itu. Jadi nanti apabila dia berbentuk trigliserida, dia akan terpecah menjadi fatty acidnya masing-masing, sehingga dapat berikatan dengan KOH sehingga membentuk sabun seperti itu. Selanjutnya ada cracking, yaitu pada tahap ini hidrokarbon akan melalui pemanasan yang akan memecah rantai panjang hidrokarbon menjadi gas CO dan juga H2. Nah, tadi karena kita menggunakan salah satunya katalis KOH, nah ketika dia di cracking, itu ketika ada KOH, kesetimbangannya akan bergeser, karena kalau teman-teman perhatikan dalam reaksi pemanasan suatu hidrokarbon, pasti yang dihasilkan tuh CO dan juga H2O, ataupun CO2 dan H2O gitu loh. Nah, di sini kesetimbangan reaksi CO plus H2O menjadi CO2 plus H2 itu akan bergeser ke arah pembentukan gas H2 ketika adanya katalis KOH di sini. Nah, untuk mekanisme secara rincinya dari KOH ini kenapa bisa membuat larut, itu ada di sini. KOH akan terpecah menjadi ion OH- yang akan K+ dan OH- yang akan bereaksi dengan asam oleat membentuk seperti ini, membentuk ion dan menghasilkan gas H2. Dan selanjutnya ion tersebut akan bereaksi dengan air kemudian untuk menghasilkan gas karbon monoksida H2 dan juga H+. Lalu nanti gas CO yang terbentuk tadi itu selanjutnya akan bereaksi lagi secara berantai dengan H2O, membentuk H2O dan CO2. Nah, untuk reaksi lengkapnya seperti yang dapat tertera pada layar. Jadi KOH dan juga H2O seperti ini ya. Jadi KOH itu di dalam air kan terionisasi membentuk K+ dan juga OH-, sementara H2O juga memiliki H+ dan juga OH- gitu. Nah, tadi OH dari asam oleat itu bereaksi dengan OH- dari KOH sehingga membentuk ion tadi. Nah, ion tadi bereaksi lebih lanjut dengan air
itu membentuk dengan keberadaan KOH tadi ya, itu membentuk 18CO dan juga 31H2 dan juga H+. Lalu CO yang tadi dihasilkan itu akan bereaksi lanjutan dengan air menghasilkan gas CO2 dan juga gas H2. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat reaksi totalnya seperti ini, akan tetapi mungkin ada kejanggalan sedikit karena kalau misalnya dijumlahkan nih ya, H2-nya cuma 18 tambah 31 itu 49, tambah 1 itu 50. Sementara di sini untuk reaksi setimbang itu membutuhkan 51. Nah, disinilah peran H2O, ya peran H2, H plus dari H2O yang nantinya akan bergabung dengan H plus yang ada di sini hasil reaksi hidrolisis ya, berarti kalau ini ya steam reformingnya lah. Steam reformingnya itu membentuk satu H2 lagi untuk menyetimbangkan reaksi tersebut. Dan KOH di sini dapat teman-teman lihat bahwa eh, KOH ini terbentuk lagi. Jadi KOH ada di awal, memang dia bereaksi, tapi dia dihasilkan kembali. Kenapa? Karena ion K+ yang ada di sini tidak kemana-mana dalam artian seperti itu. Dan juga OH- yang ada di sini juga tidak kemana-mana. Makanya K+ tambah OH- jadinya KOH di akhir. Di mana tadinya ada KOH di awal. Jadi KOH di awal ada, di akhir ada. Jadi sesuai dengan definisi sebuah katalis, yaitu zat yang dapat membantu berjalannya reaksi menjadi lebih cepat ataupun menggunakan energi yang lebih sedikit, dia sebenarnya ikut bereaksi tapi dihasilkan kembali. Di sini dapat terbukti dari reaksi totalnya. Nah, berikut adalah referensinya. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Bentar ya guys. Oh, oke, selanjutnya saya akan masuk ke isu 7 dan 8. Sebelumnya nama saya Aida Tulutfiah. Jadi isu yang akan saya bahas itu yang pertama yaitu peran katalis homogen dalam membantu produksi hidrogen. Sebenarnya tadi udah dijelasin sama rekan sebelum saya, Ivan, yaitu mekanisme reaksi dari katalis dan pencampuran antara minyak nabati dengan airnya tadi. Akan tetapi saya jelasin ulang dengan umum. Jadi katalisnya ini kan mempunyai potensial lebih positif dari asam lemak dari asam oleat itu, sehingga elektron dari asam lemak akan berpindah ke permukaan katalis. Kemudian katalis akan kelebihan elektron, sedangkan asam lemak itu kelebihan proton. Nah, selanjutnya permukaan katalis akan lebih negatif, maka molekul uap air akan menempel pada permukaan katalis karena beda potensial. Dalam proses ini terjadi pertukaran elektron dan proton antara molekul uap air dan katalis. Selanjutnya, molekul asam lemak yang kelebihan proton dan molekul uap air yang kelebihan elektron akan saling tarik-menarik dan saling bereaksi. Pada temperatur tinggi, ikatan hidrogen akan terlepas sehingga terjadi reaksi tarik-menarik antar molekul, sehingga hidrogen dari asam lemak akan berikatan dengan hidrogen dari molekul uap air. Sedangkan oksigen dari molekul uap air dan asam lemak akan saling berikatan membentuk karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida dan hidrogen akan terlepas dari katalis dan menjadi produk dalam reaksi. Hal tersebut menunjukkan penambahan katalis dapat mempengaruhi reaksi dalam memproduksi hidrogen karena katalis dapat mempercepat laju reaksi sehingga tumbukan antar molekul minyak nabati dan air akan semakin sering terjadi dan menyebabkan gaya tarik-menarik antar molekul sehingga mengakibatkan ikatan hidrogen dari minyak nabati dan air akan terlepas dan menghasilkan produk hidrogen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas katalis homogen dalam memproduksi hidrogen. Dalam produksi hidrogen menggunakan katalis kalium hidroksida dengan reaksi steam reforming, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas katalis. Yang pertama ada konsentrasi KOH. Jadi konsentrasi KOH yang optimal ini dapat memaksimalkan laju reaksi dari
metode steam reforming ini. Selanjutnya suhu. Walaupun peningkatan suhu ini kebanyakan meningkatkan kecepatan reaksi, akan tetapi suhu yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan peningkatan konsumsi energi sehingga dapat mendegradasi katalis. Selanjutnya, keausan dan regenerasi katalis. Keausan katalis ini dapat mengurangi efisiensi dari produksi hidrogen. Jadi di steam reforming ini bakal banyak komponen dalam reaktan atau gas yang bersifat toksik sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada katalis. Maka dari itu harus ada pemantauan keausan katalis dan regenerasi secara teratur. Selanjutnya konsentrasi dari reaktan seperti metana dan uap air. Konsentrasinya ini harus optimal sehingga dapat mencapai efisiensi maksimum. Selanjutnya luas permukaan dari katalis harus optimal agar lebih efektif dalam meningkatkan laju reaksi dan umur operasional. Kemudian yang terakhir yaitu kecepatan aliran gas. Kecepatan aliran gas dari reaktan juga dapat mempengaruhi kontak antara reaktan dengan katalis. Sehingga harus dipilih untuk memastikan kontak yang baik, menghindari zona pemisahan aliran, dan meminimalkan resistensi difusi dalam katalis. Sekian diskusi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.